Kristen harusnya memberitakan hal-hal yang sukacita, hal-hal yang apa yang kita dengar untuk memberkati banyak orang. Judul kita adalah pembawa berita. Di situ dikatakan bahwa Alkitab sama peta dunia. Amanat agung adalah beritakan Injil ke seluruh dunia. Makanya kita sebagai orang Kristen harus bawakan berita itu. 1 Timotius 4 ayat 11 dikatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Semuanya itu apa? Apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang difirmankan Tuhan, beritakan dan ajarkanlah semuanya itu kepada kita. Banyak berita-berita yang kita lihat, yang kita dengar. Ada berita tentang politik. Ada teman mengatakan bahwa berita-berita inspiratif tentang pelari. Dia cerita tentang seorang pelari ini hebat dipakai Tuhan. Itu tiba-tiba muncul bahwa oh iya ya, kalau pelari, kita sebagai pelari membawa beritanya Tuhan untuk mengabarkan kepada orang, ini akan luar biasa. Bahwa pembawa berita ini yang dikatakan bahwa seperti jurnalis, seperti wartawan. Dia dengar, dia ngerti, dan dia beritakan. Seorang jurnalis, seorang wartawan yang punya integritas tinggi, dia tidak akan berbohong dengan berita yang dia terima. Dia mengerti berita ini bahwa ini bohong, ini tidak benar, dia akan sampaikan bahwa itu berita bohong. Makanya wartawan ini atau sang pembawa berita ini juga dimanfaatkan oleh waktu perang, karena belum ada internet, belum ada sosial media. Kalau sekarang kan dengan begitu ada ini jadi bagus nih, cek ke WA, kirim ke internet. Kalau dulu kan belum ada sosial media, maka ketika ada perang terjadi, dibutuhkan seorang pembawa berita untuk menyampaikan informasi terpenting, informasi terakhir, supaya raja, supaya yang ada di istana tahu berita terakhir tentang perang itu. Ada 2 negara yang sering mendominasi kejuaraan maraton tingkat dunia. Negara itu adalah negara Kenya dan negara Ethiopia. Anda boleh baca. 2 negara ini ketika ada lari maraton tingkat dunia, pasti ini juaranya. Peneliti juga melihat bahwa kenapa kok negara Kenya dan Ethiopia yang selalu menjuarai tingkat maraton. Tetapi di Alkitab juga dikatakan ada orang Ethiopia dipakai untuk membawa berita. Di Alkitab juga dikatakan, sejarah mengatakan bahwa orang Ethiopia dan Kenya yang punya genetik tertentu untuk lari maraton dan sehingga dia juara. Tapi di Alkitab dikatakan, kita nanti lihat di sini, bahwa ada seorang Ethiopia yang digunakan di kerajaan Israel untuk membawakan berita soal peperangan. 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 32. Kisah kronologinya itu begini. Ketika Absalom, anak Daud yang memberontak kepada Daud, dia berontak dan perang kepada Daud. Ada ketika perang, Absalom mati. Ketika mati di peristiwa perang itu, makanya si Yoab, panglima dari Daud, berkata kepada sang pembawa berita, kita baca ya. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Ahimaas ini adalah orang yang sering digunakan oleh Yoab untuk memberitakan kabar yang terbaik. Dan Ahimaas ini ketika Absalom mau menyerang, dia sudah tahu informasinya. Dia membawa berita, dia seperti spionasenya oleh Daud. Apa yang terjadi di luar, Ahimaas ini akan memberitakan yang terbaik, akan memberitakan kabar yang bagus, yang akurat, supaya Daud mengerti situasi yang berkembang di luar kerajaannya. Makanya dikatakan pada hari ini bukan engkau yang menjadi
kabar pembawa kabar pada hari ini lain, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja itu sudah mati. Ayat berikutnya. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaaz bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Dikatakan tadi apa? Orang Etiopia. Karena Yoab tahu bahwa ini kabar yang mungkin menyedihkan bagi Daud, karena anaknya mati. Anak yang memberontak itu mati. Makanya Ahimaaz ini, jangan nanti kamu mati, nanti kamu dihukum oleh Daud. Karena ini beritanya adalah berita yang menyedihkan Daud, walaupun itu adalah kemenangan buat Daud. Lalu Ahimaaz berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Padahal Ahimaaz tahu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku raja, tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Dia ngomong, orang Etiopia ngomong jujur, tapi dengan menggunakan bahasa yang terukur. Dia tidak mau langsung, ya anak mati. Orang Etiopia ini jujur, tetapi menggunakan bahasa untuk menyampaikan dengan baik. Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku itu berbuat jahat itu. Bahasa yang disampaikan oleh orang Etiopia ini terukur. 2 Samuel 1 ayat 3 sampai 6. Cerita ini sebenarnya cerita tentang kematiannya Saul. Ya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan berkata, ya tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawab kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Orang Amalek ini berkata, aku datang kepadanya dan membunuh Saul. Ada 3 orang. Yang pertama, dia ngerti, Ahimaaz dia ngerti, dia lihat, dan dia segan untuk menyampaikan. Yang kedua, dia jujur sampaikan dengan bahasa yang terukur. Yang ini dengan terus terang dia sampaikan, ini mati. Nah, Anda ayat baca berikutnya, orang Amalek ini akan apa? Dibunuh. Ahimaaz dan orang Etiopia tidak dibunuh, tetapi orang Amalek ini dibunuh. Sama-sama memberitakan kabar baik kemenangan, sama-sama memberitakan tentang kesedihan Daud, karena 2 orang tadi
memberitakan bahwa Absalom anaknya mati. Orang Amalek ini memberitakan bahwa Saul, orang yang diurapi, orang yang disegani Daud, mati. Kita baca ya, Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama dengan membinasakan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Cerita ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, diserang oleh orang Amalek. Perang terjadi ketika tangan Musa terus terangkat, orang Israel menang. Tapi ketika Musa turun tangannya, orang Amalek yang menang. Maka seharian tangan Musa ini ditopang oleh kedua kucing, dan orang Israel menang. Janji dari Tuhan ini, kamu harus hapuskan orang Amalek. Daud memegang janji dari Tuhan bahwa orang Amalek ini harus dimusnahkan. Dia apa? Raja Amalek yang bernama Raja Agag dibiarkan hidup, dan ternak-ternak yang bagus dijarah. Padahal pesannya habisin semua, tapi dia tidak habis. Sampai Samuel sendiri berkata, mana pedang, dan dia parang itu Raja Agag itu sampai mati. Itu kesempatan yang pertama. Dan orang Amalek ini aneh tadi ya, bahwa Saul dapat perintah untuk membunuh orang Amalek. Tetapi anehnya kok kenapa keturunan orang Amalek jadi prajuritnya Saul? Aneh. Padahal kan suruh membunuh. Tetapi ada orang keturunan Amalek yang malah menjadi prajuritnya dari Saul, yang memberitakan kepada Daud tadi. Daud berkata, kamu orang mana? Aku orang Amalek. Perhatikan saya di sini. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saul bunuh diri. Tapi tadi dikatakan orang Amalek, aku yang membunuh Saul. Ya kan? Makanya Anda tidak baca Alkitab dengan teliti, Anda bingung. Mengapa orang Amalek ini dibunuh? Karena orang Amalek ini membawa berita dengan tidak jujur. Orang Amalek ini yang bohong. Yang benar adalah Saul bunuh diri. Tadi orang Amalek ini, aku yang membunuh Daud, aku yang membunuh Saul. Ketika dia sedang lemas, bertelekan tombak, makanya dibunuh oleh orang Amalek. Daud terukur. Daud mendengar informasi dengan bijak, tidak dengan satu sisi informasi dia kemas. Ternyata orang Amalek ini punya agenda tersendiri. Dia memanfaatkan situasi ketika ada iri hati, ada hubungan tidak baik antara Saul dan Daud oleh Daud. Tapi Daud hebat. Daud ngerti, Daud tahu kondisinya. Wah, ini bohong, ini nggak benar. Ketika kita orang Kristen dengar dari Tuhan, lihat apa yang terjadi, baca Alkitab, apa dapat pewahyuan dari Tuhan, beritakan dengan benar, sampaikan dengan benar. 1 bulan yang lalu saya itu doa jam 4 pagi, saya doa. Saya rasakan hadirat Tuhan itu enak banget. Tiba-tiba saya merasakan ada pelukan hangat. Aku bilang, wah gitu kan, dia peluk hangat. Setelah peluk hangat itu ada muncul tulisan RIP, Rest in Peace. Saya kaget, Tuhan apa itu ya?
Kemudian ada suara berkata, aku mengasihimu. Saya kaget. Aduh, ada apa ini? Kok aku dibawa pulang? Atau memang kedaginganku yang harus aku patahkan? Atau banyak hal-hal yang selama ini aku masih berjibaku dengan hal yang Tuhan tidak suka? Saya ceritakan sama istri, aku ngimpi gini. Dia hanya diam sambil nyetir, ya kita doa saja. Saya hanya cerita sama istri dan keluarga saya, gak cerita pada yang lain. Tiba-tiba teman dari Solo, teman saya dari Solo, WA saya, kamu lagi ngalami apa? Kok aku mimpi kamu mendoakan saya, setelah itu kamu pulang. Pulang kemana? Pulang ke surga. Loh. Satu orang bilang, waduh, lihat gimana? Ya wis, tidak apa-apa. Ya wis, doa aja, doa saja. Sambil doa, sambil saya mempersiapkan diri. Aku bener ya dipakai gula. Aku menyiapkan diri, wah semua dosa-dosaku, semua pekerjaanku, semua hal yang mungkin pernah sakit hati dengan saya minta maaf, saya selesaikan semuanya. Dan hari itu aku ya kadang aneh, seminggu itu anakku lengket, aku hangyo, apa tanda-tanda. Tidur minta be saya, apapun minta be saya. Sampai istri saya no, semuanya minta be saya. Saya gendong terus. Ya tondo-tondo ya. Ya iya. Tapi mertua saya sampai ngomong, "Ya kurang kasih anak-anak ndek balik sih." Aku ya enggak tahu wis jualan. 1 minggu itu dada saya sebelah kiri nyengkram banget, kuat banget. Aduh, ini bukan cengkraman Tuhan ini aku. Cengkraman Tuhan aku kerasa. Ini bukan pelukan Tuhan. Sampai belakang saya cek, aduh ini tidak benar. Kalau saya tidur miring sebelah kiri tambah sakit, tambah sesak. Aduh ini apa ya? Mertua saya coba pijitin ini, enak, dia harus lumayan, tapi cengkeram lagi. 1 minggu aku merasakan cengkeram kuat. Aduh sakitnya minta, sakitnya. Dan saya percaya bahwa di tempat ini teman-teman itu saling mendoakan. Ada Cik Leni dan Pak Jonas ini selalu mendoakan. Cik Leni ini mimpi saya dengan dia sakit, padahal saya nggak cerita. Tapi dia menyampaikan, kalau teman saya kan menyampaikan dengan lugas. Balik Pak. Waduh ya oke. Kalau beliau Cik Leni dan Pak Jonas, dia menyampaikan dengan terukur, dan dia tidak pernah WA saya dengan kalimat itu. Dia WA saya, selamat pagi Pak, Pak Mei sehat. Aku wah, ini bahasanya guru, aku yang deg-degan bener. Aku segini mimpi, segini ngomongin Pak Mei sehat, loro aku. Saya sakit. Saya sakit, benar saya sakit. Dan sebenarnya saya harus istirahat. Saya coba, saya wis lah kita ke dokter check up semuanya. Saya bilang dicek semuanya bagus kok, bagus, semuanya oke. Tapi kok begitu, saya nggak tahu gitu. Tapi di situ saya melihat bahwa ketika kita dapat pesan dari Tuhan, sampaikan dengan jujur. Kalau berita ini benar, kalau saya misalkan dipanggil pulang benar, jadi kan saya bisa siap-siap. Ya kan, kalau mungkin berita ini disampaikan supaya mungkin kedagingan saya yang harus saya habisi, dan itu disampaikan dengan orang yang tepat, dengan penuh terukur, sampaikan dengan benar, dengan kepentingan Tuhan. Jangan ada kepentingan kita. 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu
kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Lihat dengan dan kita bersekutu dengan Bapa. Ngalami bersekutu dengan Bapa, supaya Pak, mereka di sana juga melihat, juga mendengar, juga ngalami. Kondisi terburuk, kondisi apa? Kalau kamu lihat dengan dan sampaikan persekutuan dengan Bapamu, aman. Mari kita berdiri, kita selesaikan. Tuhan, terima kasih buat firman. Jagai setiap hati kami, jagai setiap hidup kami, supaya perkenanan turun dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menyampaikan berita-Mu, menyampaikan kabar sukacita itu. Kami rindu lebih lagi Tuhan, supaya setiap orang yang di sana juga mendengar, juga melihat dan mengalami kebaikan